Baik, sahabat hukum atau praktisi hukum atau mahasiswa hukum atau masyarakat umumnya, selamat datang di update hukum oleh Klinik Hukum DM Kalimantan Selatan. Nah, kita akan membicarakan atau menginformasikan, beri edukasi kepada masyarakat tentang aspek-aspek hukum, baik hukum dalam praktek maupun hukum secara keilmuan. Dalam praktek hukum biasanya, terutama dalam hukum pidana atau hukum acara pidana, dikenal suatu prosedur, yaitu penggeledahan oleh kepolisian. Untuk apa penggeledahan ini? Penggeledahan dilakukan pada beberapa subjek, yaitu seseorang ataupun objek, seseorang ataupun objek yang di dalamnya diketahui berhubungan dengan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Nah, penggeledahan ini, prosedur penggeledahan itu bisa dibedakan pada prosedur penggeledahan rumah atau tempat kediaman, ya, yang dibedakan dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan biasa atau normal, yang kedua dalam keadaan sangat mendesak. Nah, yang dimaksud dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maksudnya adalah bila mana di tempat yang akan digeledah itu diduga keras tempat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan. Maksudnya itu bisa juga barang bukti atau sesuatu benda yang berhubungan tentang tindak pidana, misalnya pisau. Waktu sehabis menganiaya membuat orang luka sampai kemudian berakibat kematian, dalam arti misalnya membunuh, ya kan, ingin cuci tangan, ingin menghilangkan barang bukti, ingin menghilangkan jejak, begitu. Nah, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Nah, ini termaktub di dalam pasal 34 pada hukum acara pidana. Jadi pasal 34 ayat 1 hukum acara pidana. Oleh karena itu, penyidik itu diperkenankan melakukan penggeledahan. Penyidik di sini adalah misalnya kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara yang terjadi atau perkara pidana yang terjadi. Lalu batasannya di pasal 341 ayat KUHP itu disebut ada, pertama, halaman rumah tersangka bertempat tinggal berdiam atau yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua ada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada. Yang ketiga adalah tempat di mana tindak pidana dilakukan atau bekasnya. Yang keempat, tempat penginapan umum atau tempat umum lainnya. Nah, jadi penggeledahan itu diperbolehkan dengan dasar pasal 34 ayat 1 KUHP. Lalu batasan untuk melarang penggeledahan, apakah ada misalnya tanpa surat izin pengadilan dalam keadaan terpaksa? Maka tentu saja ada. Nah, ini sudah diatur di pasal 34 ayat 2, di mana dalam hal penggeledahan tanpa surat izin pengadilan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk memeriksa atau menyita surat, ya, buku dan tulisan lainnya yang merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Tetapi terhadap benda yang berhubungan dan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, penyidik dapat memeriksa dan menyitanya dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuannya, baik persetujuan penggeledahan
maupun persetujuan penyitaan. Nah, jadi itulah secara singkat perbedaan bagaimana suatu penggeledahan yang harus disertai dengan surat izin pengadilan dan kemudian penggeledahan yang tidak disertai dengan surat izin pengadilan. Baik, itu saja informasi edukasi dari Klinik Hukum. Semoga bermanfaat untuk masyarakat melek hukum.